Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wahdatul muazzam wal mukarram guru agung para sahabat nom Syekh Syekh Sahibul Wafat Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, ada yang bertanya, Ustadz, apa ini bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan sihir? Ya, ini tawasul kemarin ya Bapak Ibu sekalian, yang membuat tidak bisa berjalan berbulan-bulan. Terus bagaimana kalau saya sedang datang bulan dan saya sendirian mohon tentunannya? Subhanallah Bapak Ibu ya, kasihan sekali karena gangguan sihir, gangguan non medis sampai nggak bisa jalan. Maka dalam kesempatan kali ini bagi kita ikhwan TKN Suralaya yang sedang menonton video ini, mari kita berkirim hadiah Al-Fatihah kepada yang bertanya ya, melalui wasilah guru kita Pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafat Arifin. Semoga seorang yang bertanya ini dilepaskan, dibebaskan dari pengaruh sihir sehingga kembali bisa berjalan seperti sedia kala dan terbebaskan dari pengaruh sihir apapun. Berbarakah wal karamah gurakum para sahabanom Syekh Syekh Sahibul Wafat Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, insyaallah nanti saya akan buatkan video khusus tentang tawasul ya Bapak Ibu, sehingga bagi yang belum hafal bisa mendengarkan dan bisa mengikuti tuntunannya, dan kita juga insyaallah bisa mendapatkan kekuatan spiritual dari para guru kita dengan amaliyah tawasul itu ya Bapak Ibu. Dan juga ya mudah-mudahan dengan tawasul itu nanti bisa juga untuk persiapan air doa kita ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti saya akan buatkan video tawasul secara khusus ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mungkin yang nonton channel Tipot ini bukan hanya ikhwan TKN Suryalaya ya, tetapi juga ada dari kalangan umum, kalangan non tarekat. Maka di sini saya ingin kembali menegaskan bahwa materi-materi di Tipot channel ini keseluruhannya dibasiskan pada ajaran TKN Suryalaya, bimbingan Pangarsa Abah Anom ya. Jadi bagi kita yang belum talqin ini kita belajar zikir secara resmi kepada beliau ya, Pangarsa Abah Anom Syekh Mursid. Nah silahkan talqin terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengambil talqin dari para wakil talqin Pangarsa Abah Anom yang ada di berbagai daerah sekarang ini ya. Adapun untuk informasi lengkap daftar wakil talqin resmi Pangarsa Abah Anom, kita bisa lihat di situs resmi Pondok Pesantren Suryalaya ya, di www.suryalaya.org. Kenapa perlu talqin? Supaya hati kita, qalbu kita terisi oleh zikir kepada Allah. Dengan terisinya qalbu kita dengan zikrullah, bila ada gangguan-gangguan yang bersifat mistis, non medis, gangguan jin, kiriman dari orang-orang yang tidak suka misalnya, maka gangguan itu tidak akan menguasai kita, tidak akan menguasai hati kita. Karena hati kita ini adalah raja dalam tubuh kita ini ya. Mungkin tangan bisa dikuasai, perut, lambung mungkin bisa dikuasai, diganggu olehnya. Tetapi dengan talqin itu dia tidak mampu masuk ke dalam hati kita. Nah ini banyak kisah ya, ada orang kesurupan. Nah kalau di kalangan umum itu orang kalau kesurupan nggak sadar loh Bapak Ibu sekalian. Nah tetapi kalau sudah talqin mungkin kesurupan juga, otaknya mungkin diganggu, tetapi kan hatinya tidak diganggu. Nah dia mampu menyadari apa yang dia alami selama kesurupan itu. Jadi memang hatinya tidak dikuasai lagi kalau sudah talqin itu. Ya silakan saja Bapak Ibu membuktikannya ya. Kalau ada ikhwan kita kesurupan, coba tanya sama dia, dia akan bisa bercerita mengenai apa yang barusan dia alami. Nah inilah hebatnya talqin zikir itu ya Bapak Ibu, talqin kepada seorang Syekh Mursid. Tidak hanya itu, dengan talqin itu kita terhubung dengan ruh beliau. Kan nanti kita baca tawasul, kita amaliyah yang ada tawasulnya. Nah ini nanti ketika kita membaca tawasul, ruh kita bisa terhubung, terkoneksi ke ruh beliau, Syekh Mursid kita. Nah inilah pentingnya talqin itu ya, terutama untuk menyikapi masalah-masalah non medis, gangguan-gangguan yang bersifat mistik tadi.
Jadi sangat penting sekali talqin zikir itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga Bapak Ibu, bila kita sudah menjadi ikhwan TKN, sudah menjadi murid pengarsa Abah Anom, karena kita sudah talqin tadi, maka untuk selanjutnya ya kita bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Kalau masalah kesurupan, gangguan jin atau sihir misalnya ya kita baca tawasul atau bacaan-bacaan lain yang bersumber dari beliau. Dan sebaiknya jangan lagi kita mengamalkan atau mengandalkan amalan-amalan dari luar TKN. Oh, Kiai anu sakti, lalu dia datang ke kiai itu minta diobatin. Nanti datang lagi ke kiai yang lain, ustadz yang lain, mengadu lagi dia minta diobatin. Nah, ini ibaratnya kita berobat itu terlalu banyak dokternya, sehingga ada banyak obat yang kita konsumsi. Nah, ini sebetulnya bukan malah menyembuhkan, tetapi justru tidak menutup kemungkinan semakin memperparah keadaan kita. Makanya ada ikhwan kita itu, saya udah datang ke ustadz ini, ustadz itu kok nggak sembuh-sembuh ya ustadz. Ya komplikasi namanya juga. Kalau misalnya kita sudah TKN, ya sudah murni saja kita TKN. Insya Allah masalah kita, termasuk masalah gangguan mistis tadi, bisa diselesaikan. Bahkan dahsyat sekali ya Bapak Ibu sekalian. Untuk menguatkan keyakinan kita, saya akan cerita sedikit. Ada orang kesurupan, lalu ada orang udah talqin, tapi orang ini banyak belajar ilmu batin, ilmu hikmah, ilmu pernapasan juga, sehingga dia ibaratnya itu banyak isiannya di dalam tubuhnya itu. Jadi amalan tarekat juga, tapi amalan lainnya juga di luar tarekat dia amalin. Lalu terhadap orang kesurupan tadi itu dia baca-bacaan, dan pasiennya itu, orang yang kesurupan tadi itu dipencet sana, dipencet sini, bahkan sambil menjerit pasiennya itu ya kesakitan. Jadi jin di dalam tubuhnya itu berontak sana, berontak sini. Nah, tetapi ternyata nggak bisa disembuhkan. Lalu kemudian dia sebut-sebut nama Abah Anom di dalam ritualnya itu, robitoh katanya, saya robitoh ke Abah gitu. Tetapi masih juga nggak sembuh. Lalu setelah beberapa jam, karena masalahnya nggak kunjung selesai, orang yang kesurupan itu tetap dalam kondisinya. Nah, akhirnya orang itu pun pergi berlalu. Rencananya dia mau ngajak teman-temannya yang seperguruan. Lalu sepeninggal orang itu ada di sana ikhwan kita yang memang beliau ini murni ber-TKN, tidak campur-campur TKN-nya itu ya. Lalu dia pun mengajak ikhwan yang sudah talqin, terutama yang memang hadir di tempat itu, untuk tawasul bersama. Dan beliau itu tawasulnya itu membaca tahlil. Jadi yang dibaca adalah amaliyah tahlil. Dan amaliyah tahlil ini ada zikir jaharnya ya, dan ada tawasulnya juga. Setelah dipersiapkan air dalam sebuah botol aqua untuk air doa ya, lalu baca tawasul. Lalu setelah itu ya sudah selesai, aman. Yang kesurupan tadi itu sudah tidak lagi kesurupan, menjadi sangat tenang. Nah, setelah itu air doanya diminumkan. Nah, jadi dasar sekali Bapak Ibu amaliyah tawasul, khususnya di TKN Suryalaya itu. Nah, ini hanya salah satu contoh ya, banyak sekali cerita-cerita seperti ini. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang seringkali melemahkan kekuatan spiritual kita itu sebetulnya diri kita sendiri. Kita amalan ini, amalan itu. Kita mencampur amalan tarekat dengan amalan-amalan hikmah, amalan-amalan kebatinan lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kekuatan spiritual tarekat di dalam batin kita itu melemah. Kalau mau kuat kekuatan tarekatnya, ya harus murni. Jadi nggak usah macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi disebutkan juga sama yang bertanya di sini ya, bagaimana kalau saya sedang datang bulan dan saya sedang sendirian? Wah, ini perempuan pasti yang bertanya ya. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di sini kalau bisa dipersiapkan air doa, banyakin air doa. Jadi kalau kita merasa ada gangguan jin atau gangguan sihir, harus selalu dipersiapkan air doa sebanyak-banyaknya. Kalau bisa pakai galon, walaupun datang bulan, walaupun sendirian, ya sudah, yang penting kita punya persiapan air doa. Jadi sebisa mungkin selalu sedia air doa. Apalagi kalau kita ziarah ke makam pengarsa Abah Sepuh dan pengarsa Abah Anom di Pondok Pesantren Suryalaya. Wah, itu harus kita persiapkan air doa ya di dalam botol. Kenapa? Karena air doanya itu dahsyat Bapak Ibu. Walaupun waktu ziarah itu hanya 1 botol misalnya, tetapi nggak apa-apa, nanti pas pulang di rumah ya kita campur dengan air-air yang lain. Ada galon, kita isi dengan air doa sedikit. Bak mandi kita, air sumur kita, ya apa saja.
tempat semprotan kita isi dengan air doa. Nanti kalau air doanya mau habis, kita tambah lagi sampai penuh botolnya itu. Jadi nggak habis-habis ya, mau habis tambah lagi. Jadi kita selalu memiliki kesediaan air doa. Lalu kemudian untuk apa sih air doa itu? Macam-macam. Tadi sudah disebutkan untuk konsumsi. Sering-seringlah minum air doa, sehingga semakin banyak cairan air doa yang masuk ke dalam tubuh kita, akan semakin baik bagi tubuh kita dan akan mempercepat proses pembersihan diri kita dari gangguan sihir tadi utamanya ya. Nah, ini kan sudah ada penelitiannya ya Bapak Ibu, The Miracle of Water, keajaiban air, yang penelitian ini dilakukan oleh Masaru Emoto. Bagaimana dahsyatnya air doa itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada penelitian ilmiahnya. Lalu untuk apa lagi air doa itu? Ya untuk semprotan. Apalagi kalau kita sedang mendapat gangguan non medis. Nah itu harus sering-sering menyemprot ya Bapak Ibu, seperti di ubun-ubun, wajah kita, lubang-lubang di seluruh tubuh, kemaluan kita, depan dan belakang, telapak kaki, telapak tangan. Nah ini harus sering-sering terkena air doa. Jadi harus selalu dipersiapkan semprotan air doa. Dan kalau bisa dibawa kemana-mana semprotan air doanya itu. Lagi santai misalnya, loh kok pundakku ada rasa pegal-pegal. Nah kalau sensitif kan kadang dirasakan pegal-pegal yang aneh ya di tubuh. Nah itu bisa jadi non medis, semprotin sama air doa. Loh agak pusing-pusing di kepala. Karena kan kadang-kadang pusing-pusing itu bisa disebabkan oleh sebab-sebab non medis juga Bapak Ibu. Semprotin ubun-ubun kita dengan air doa. Ada pegal-pegal lagi di kaki, kayak ada yang aneh, non medis lagi nih misalnya, semprotin sama air doa. Jadi perlu kita persiapkan air doa di dalam semprotan dan kita bawa kemana-mana. Kan ada ya semprotan yang kecil itu yang harga 5.000 ya di toko parfum. Nah itu harus kita persiapkan terus ya Bapak Ibu, semprotan air doa. Termasuk nanti mulut kita mau makan, semprotin sama air doa. Makanan kita, kadang-kadang makanan itu karena orang yang jualan itu, kalau kita makan di pinggir-pinggir jalan, itu kadang-kadang ada doa-doa penglaris gitu Bapak Ibu. Nah itu kan kadang-kadang isinya jin. Nah ketika kita mau makan bakso misalnya, ya semprotin sama air doa. Minumnya kita semprotin sama air doa. Nah ini kan akan menjaga kondisi spiritual kita ya Bapak Ibu. Lalu apalagi manfaat air doa? Banyak sekali sebetulnya ya. Nah di sini salah satunya juga ya untuk siram rumah, pembersihan rumah dari gangguan mistik, gangguan jin. Nah kita kan kadang-kadang nggak mengerti, kita bawa barang dari luar, keris, ternyata ada makhluknya. Nah kalau ada keris di rumah, semprotin sama air doa Bapak Ibu sekalian ya, karena nanti ada jin yang bertengger di situ, cincin. Nah itu kalau ada cincin aneh, semprotin sama air doa. Nah kita kan nggak tahu kondisi rumah kita kadang-kadang isinya apa ya, maka kita siram rumah, pembersihan rumah. Bagaimana caranya? Nah caranya adalah siapin air doa di dalam semprotan juga. Nah nanti kita sebelum mulai menyemprot itu kita tawasul dulu, tawasul ringkas misalnya Sahabanom izin mau nyemprot rumah, lalu baca Al-Fatihah untuk beliau, lalu kita aktifkan zikir Robito. Kita selalu merasakan kehadiran beliau, seakan-akan beliau hadir di dalam rumah kita ketika kita menyemprot itu. Lalu dari mana startnya? Ya dari pintu depan biasanya. Pintu depan itu kan ada tiang 2. Nah itu kita ambil tiang yang sebelah kanan kalau kita dari dalam rumah. Jadi tiang yang sebelah kanan kita startnya itu. Nah kemudian ya udah kita keliling semprotkan rumah kita dari dalam rumah dan rasakan seakan-akan air doa itu menembus tanah. Walaupun kita di apartemen misalnya dan kita di tingkat 12 misalnya ya udah nggak apa-apa, kita semprotkan air doa itu di pinggir dinding itu ya, seakan-akan menembus tanah, keliling terus kamar sampai kamar mandi, terus keliling sampai ke pintu depan lagi yang sebelah kiri. Jadi jangan ditembuskan ya Bapak Ibu sampai pintu sebelah kanan, jangan sampai tiang sebelah kanan, jangan. Kenapa? Biarkan ada sedikit ruang yang kosong. Untuk apa? Untuk makhluk-makhluk tadi itu keluar dari rumah kita. Karena kan kalau sudah disemprotkan air doa itu, mereka itu rasanya kepanasan di dalam rumah dan mereka bisa keluar dari tempat yang kita sediakan itu ya Bapak Ibu. Nah jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, apabila kita punya gangguan mistik, gangguan jin, gangguan sihir, ya kita bisa menyikapi masalah ini dengan amaliah-amaliah TKN dan utamanya adalah kita persiapkan selalu air doa.
Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Lailatul Mu'azzam wal Mukarram Guru Agung para sahabat nom Sayyidi Syekh Sahibul Fatah Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.